Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang sebagian besar terletak di wilayah pesisir. Lokasi geografis ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan air laut. Kenaikan air laut adalah fenomena di mana permukaan air laut secara perlahan tetapi terus meningkat yang dapat menyebabkan banjir, erosi, dan dampak ekologis serta sosial lainnya. Fenomena ini tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim global, aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, dan kerusakan lingkungan. Dampak dari kenaikan air laut sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir di Indonesia. Salah satu yang paling terlihat adalah banjirop, yaitu banjir yang terjadi akibat pasang air laut. Banjir ini tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan tambak yang merupakan sumber penghidupan utama bagi penduduk pesisir. Selain itu, insanitasi yang buruk akibat genangan air asin dapat menyebabkan munculnya penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan penyakit saluran pernapasan. Salah satu penyebab utama kenaikan air laut adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat akibat akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri. Suhu bumi yang lebih hangat mempercepat pencairan es di wilayah kutub, terutama di Greenland dan Antartika. Setiap tahunnya miliaran ton es mencair dan mengalir ke laut, yang menyebabkan volume air laut bertambah. Di sisi lain, air laut yang hangat mengalami ekspansi termal, yaitu proses di mana air dipanaskan akan memerlukan ruang lebih besar sehingga turut meningkatkan permukaan air laut. Selain pemanasan global, salah satu penyebab kenaikan air laut memperparah situasi adalah rusaknya ekosistem mangrove. Mangrove adalah hutan bakau yang tumbuh di daerah pasang surut di garis pantai. Di Indonesia, hutan mangrove memiliki peran sangat penting dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang pasang. Namun sayangnya, banyak hutan mangrove telah ditebang untuk membuka lahan tambak udang atau untuk kepentingan pembangunan. Penebangan hutan mangrove menghilangkan fungsi pelindung pantai dan mempercepat proses erosi. Akibatnya, daerah pesisir semakin rentan terhadap ancaman kenaikan air laut. Penambangan pasir laut merupakan aktivitas lain yang turut mempercepat kerusakan lingkungan pasir. Pasir laut biasanya diambil untuk kepentingan konstruksi, reklamasi, atau kebutuhan komersial lainnya. Namun, aktivitas ini merusak struktur dasar pantai, menghilangkan lapisan pasir yang menjadi penahan alami terhadap gelombang. Ketika struktur pantai rusak, wilayah pesisir menjadi lebih mudah terkikis, dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya terancam oleh banjir yang lebih sering dan intens. Penambangan pasir juga mempengaruhi ekosistem laut, karena banyak organisme kecil yang hidup di pasir menjadi terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi rantai makanan laut secara keseluruhan. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari gelombang besar. Ketika gelombang datang, terumbu karang akan memecah kekuatan gelombang sehingga dampaknya di pantai menjadi lebih kecil. Namun, di Indonesia terumbu karang mengalami kerusakan yang signifikan. Penyebabnya bervariasi, mulai dari aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, pencemaran air laut oleh limbah, hingga aktivitas wisata yang tidak bertanggung jawab. Ketika terumbu karang rusak, gelombang air laut menjadi lebih kuat, sehingga mempercepat proses abrasi dan menyebabkan air laut lebih mudah masuk ke daratan. Salah satu solusi utama untuk mengurangi dampak kenaikan air laut adalah rehabilitasi hutan mangrove. Mangrove memiliki peran vital dalam menyerap karbon dioksida, melindungi pantai dari abrasi, dan mengurangi kekuatan gelombang laut. Penanaman kembali mangrove
di wilayah pesisir dapat membantu memulihkan ekosistem yang rusak. Selain itu, mangrove juga memiliki manfaat ekonomi karena menjadi habitat bagi ikan, kepiting, dan udang yang mendukung sektor perikanan. Mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk ekowisata. Banyak daerah di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan wisata mangrove seperti di Bali, Jawa, dan Kalimantan. Ekowisata mangrove tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam jangka panjang, rehabilitas mangrove dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi dampak kenaikan air laut. Dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan, program penanaman mangrove dapat dilakukan secara masif. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal juga penting, sehingga mereka dapat ikut serta dalam menjaga hutan mangrove dan mengelola sumber daya pesisir dengan bijak. Selain itu, mangrove memiliki manfaat lain. Yang pertama, melindungi garis pantai. Mangrove menjadi benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang tinggi, dan tsunami. Akar-akar mangrove yang kuat dan saling terjalin menciptakan penghalang fisik yang mampu meredam kekuatan gelombang laut sebelum mencapai daratan. Yang kedua, pengendali perubahan iklim. Mangrove memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap karbon dioksida, yang merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Hutan mangrove dapat menyimpan karbon hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan daratan biasa, terutama di lapisan tanahnya yang kaya akan bahan organik. Dengan menanam dan melestarikan mangrove, kita tidak hanya memperbaiki ekosistem pesisir, tetapi juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Yang ketiga, penyaring alami limbah. Sistem akar mangrove yang kompleks berfungsi sebagai penyaring alami. Mangrove mampu menyerap dan menetralisir polutan seperti logam berat dan limbah organik yang mengalir dari daratan ke laut. Dengan keberadaan mangrove, kualitas air di sekitar pantai dapat terjaga, sehingga menunggu kesehatan ekosistem laut di sekitarnya. Yang keempat, habitat bagi keanekaragaman hayati. Mangrove adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Akar-akar mangrove yang terendam air menjadi tempat berlindung, bertelur, dan tumbuh bagi banyak spesies ikan, udang, kepiting, dan kerang. Kehadiran ekosistem mangrove mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Selain itu, mangrove menjadi habitat bagi spesies burung migran dan berbagai hewan darat yang hidup di kawasan pesisir. Yang kelima, sebagai sumber penghidupan dan ekonomi bagi masyarakat pesisir, mangrove memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat pesisir. Daun mangrove misalnya dapat dijadikan bahan baku untuk obat tradisional, pewarna alami, dan pakan ternak. Kesimpulannya, kenaikan air laut adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh global. Namun dengan solusi yang tepat seperti rehabilitasi hutan mangrove, dampaknya dapat diminimalkan. Langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dari ancaman yang semakin besar.